إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب غني اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها اللهم سهل علينا حفظ العلوم وهب لنا واسعة الفهم بجاه نبيك المعصوم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزن إذا شئت سهلا نوينا العلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur serta taufik dan hidayah, sehingga alhamdulillah kita kembali masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali berkumpul di majlis kita dengan harapan dan doa yang senantiasa kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan berkah duduknya kita di majlis ilmu, berkah pada haratul adab dan tawasul kita kepada wali-wali ya Allah Subhanahu wa taala. Allah kabulkan segala macam doa dan hajat kita. Allah mudahkan urusan kita dunia dan akhirat, dan mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi sebab turun rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Fiqhul Manhaji, dan sebelumnya biasa sedikit kita membahas dari syarah Aqidatul Awwam, masih di dalam kejadian-kejadian hari kiamat. Di dalam syair yang dikatakan imanuna biyaumil akhirin wajib wa kulli ma kana bihi minal ajab. Jadi antara hal-hal yang akan terjadi atau rangkaian acara atau rangkaian nanti fase-fase yang bakal dialami di akhirat, sampai kemarin kita bahas al-haud, yang setelah melewati jembatan ada namanya telaga. Dan Nabi katakan inna likulli nabiyyin hawdhan. Setiap nabi sebenarnya punya telaga. Wa innahum yatabahuna ayyuhum aktsaru waridah. Dan setiap nabi akan berbangga-bangga siapa umatnya yang paling banyak selamat. Wa inni arju an akuna aktsaruhum waridah. Dan saya berharap kepada Allah, mudah-mudahan umat saya adalah umat yang paling banyak selamat di atas jembatan dan bisa minum di telaga. Yang kemarin kita bilang yawafi jawadi bil haud, dan di sisi-sisi telaga tersebut kuus ka'adadin nujumis sama, ya, gelas-gelas sebanyak bilangan bintang-bintang di langit. Ya, itu bintang-bintang di langit hanya hiasan aja, intinya lebih banyak karena semua nama umat Nabi ada di situ. Di antara mereka yang paling afdal adalah mereka yang nantinya berhasil minum langsung dari tangannya Nabi, yaitu tangan Sayyidina Ali, dan kalau yang perempuan dari tangannya Sayyidatuna Fatimah. Habis dari situ baru masuk al-jannah. Yang selamat di antara mereka minum dari telaga baru masuk ke dalam surga. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wa tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Ya, kata Allah dalam Al-Quran, itulah surga allati nurithu, yang bakal kita berikan kepada siapa? Min ibadina man kana taqiyya. Syarat paling utama buat masuk ke dalam surga man kana taqiyya, mereka yang bertakwa kepada Allah. Apa definisi takwa? Banyak. Yang paling sering kita dengar imtithalul awamir wajtinabin nawahi, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Kata Imam Ghazali, ya, at-ta'ah wal amr kullun nas yaqdir. Buat ngejalanin ketaatan sama perintah ini hampir semua orang bisa. Amma jtinabun nawahi, adapun menjauhkan diri dari larangan, fala yaqdiruna minha illa shadiqun. Gak ada yang bisa ninggalin dosa, ngejauhin larangan kecuali orang-orang yang memang benar iman kepada Allah, benar-benar pengen masuk surga. Makanya kalau kita bilang
orang-orang sekarang banyak misalnya ngomong, khususnya para pejabat kita, ya bukan berarti pejabat doang, karena kita ngelihatnya mereka, ya katanya misal mohon maaf, ya katanya pintar agama, katanya lulusan pesantren, katanya kementerian agama, katanya ngurusin wakaf, katanya ngurusin haji. Kok ngurusin Tuhan dana umat, dana ibadah, kok masih bisa korupsi? Ya pasti korupsi, pas korupsi ketangkap lagi pakai peci yang pakai kerudung, berarti ngelakuin ketaatan nggak? Ketaatan itu pakai peci, pakai kerudung, tapi maksiat kak? Maksiat, kenapa pakai tadi? Ketaatan hampir semua orang bisa. Nah kita gampangin kita deh. Puasa nggak? Puasa. Ramadan. Baca Quran nggak? Baca. Ngomongin orang. Nah gampang kan nih. Puasa nggak? Puasa, taat kita. Ya baca Quran nggak? Baca. Lidahnya sendiri dipakai buat pikir nggak? Pakai. Ketemu aja teman yang kelompok, kamu dapat 1. 2 jam gak bakal bergerak. Ngomongin siapa ya? Dari A sampai Z semua kena. Terus setiap satu orang dari A sampai Z semua diomongin. Bisa? Bisa. Ya masih kita sholat nggak? Sholat. Puasa nggak? Puasa. Sedekah nggak? Sedekah. Ada punya orang nih, kita gampangin masih banyak. Punya siapa ada makanan? Nah nggak apa-apa kali dikit. Ya punya siapa ada sendal? Ya ketukar kali dah, pakai aja dulu. Gitu. Ya itu kan ada untuk sendal siapa? Pakai nggak? Pakai. Kenapa bisa? Katanya taat itu dia. Ketaatan hampir semua orang bisa. Tapi nggak jauh ini dari maksiat belum tentu. Apa yang Nabi omongin kepada seorang perempuan yang masuk neraka? Kata Nabi, innaha sawwamah qawwamah. Ada seorang perempuan nih, banyak puasa, banyak sholat malam, walakinnaha fitnah. Tapi ini di neraka. Sebabnya apa? Ada 2 hadis nih. Yang pertama, li'annaha kanat tu'dhi jaraha bilisaniha. Perempuan yang dalam riwayat pertama dibilang karena lisannya sering nyakitin tetangganya. Tapi Nabi kasih sifat tuh, ini perempuan sering puasa sunnah, banyak malam. Yang kedua hadisnya beda lagi, fi hirratin habisatha walam tu'akilha hatta mata. Yang kedua beda lagi, masuk neraka. Sebabnya apa? Oh masya Allah banyak ibadahnya, tapi dia punya hewan peliharaan cuma ditaruh di rumah, nggak boleh nyari makan sampai mati. Oh, ibadah puasa berarti emang ibadahnya kurang benar. Makanya sering kita dikasih tahu sama guru-guru kita gitu, dalam masalah ibadah Allah tuh nggak cuma minta kita buat bisa tata caranya, tapi itu memang langkah pertama nih. Tetap bisa ibadah itu adalah langkah pertama yang nggak mungkin kita bisa nyampe ke langkah kedua kecuali dengan langkah pertama. Langkah pertamanya apaan nih? Kita belajar fikih biar ibadahnya benar. Habis ibadahnya benar, dari segi zahirnya kita diminta benerin ibadah dari segi hatinya, sunnahnya, adabnya. Habis sholat gak ngerasa lebih utama, habis sholat puasa gak ngerasa lebih baik dari orang lain. Habis itu apa yang diminta sama Allah? Kita bakal dapat pengaruh dari ibadahnya ini. Semua disebutkan sama Allah dalam Al-Quran. Coba masalah sholat, inna sholata kanat inna sholata tanha 'anil fahsya. Lo kan cuma minta akimi sholat, oke akimi sholat. Akimi sholat diduduki syamsi, apa lagi? Akimi sholat tarfain nahar wa zulafa minal lail. Jalanin sholat, ada waktu siang, ada waktunya malam. Akimi sholata lidzikri. Sebenarnya kita sholat punya pengaruh apaan? Biar habis sholat makin ingat sama Allah. Gimana orang bisa habis sholat makin ingat sama Allah, pulang dari masjid sedang orang yang dipakai. Nanti gak ingat sama Allah nih. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Habis sholat ikatannya sama Allah makin kuat. Kalau makin kuat ikatannya sama Allah nggak mungkin maksiat. Berarti kalau habis sholat kita maksiat, masih banget foto taman dunia, bahkan yang haram nggak apa-apa diambil, yang penting dapat, berarti sholatnya belum benar. Pikir, kalau bilang wadkurullaha katsira, wadkurullaha dzikran katsira, zikir sama Allah yang banyak. Terkadang Allah katakan wasabbihuhu bukratan wa asila. Boleh dikira diganti dengan bentuk tasbih pagi dan siang hari, pagi dan malam hari. Tapi masalah zikir juga Allah bilang ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub.
Berarti kalau kita habis baca ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang maha hidup, yang maha mengurusi urusan umat-umatnya, habis itu masih belum tenang sama kehidupannya, berarti pikirnya belum nyampe hati itu. Kalau pikir yang nyampe hati, harusnya hatinya tenang. Itu yang Allah mau. Dari setiap ibadah ada pengaruhnya. Makanya dibilang tadi masalah takwa, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Gak semua orang bisa menjauhi larangan. Cuma orang-orang yang benar-benar menghadirkan seakan-akan berangkat dari surga udah di hadapan matanya. Itu yang perlu kita belajar. Hampir semua di kita di sini nih, kita di sini semua ngaji pengen bisa ibadah, tapi jangan mentok pengen bisa ibadahnya doang. Ya kita sama-sama belajar, yang buat juga bisa ngejauhi diri dari larangan. Itu takwa yang paling standar, menjalankan perintah, menjauhi larangan sebagai syarat utama kalau pengen masuk surga. Sayyidina Ali, masalah takwa apa? Lagi kata beliau. Apa takwa? Kata Sayyidina Ali, al-khawf minal jalil, punya rasa takut sama Allah. Wal qana'ah bil qalil, namanya takwa, namanya orang takwa ya. Qana'ah sama dunia yang punya itu qana'ah, itu orang takwa namanya. Wal amalu bit tanzil, isi dalam Al-Quran dibaca, diamali. Yang keempat, wal isti'dad liyaumir rahim. Orang bertakwa kata Sayyidina Ali harus punya pikiran, persiapan menuju akhirat. Bertakwa kan itu yang Allah katakan, tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya. Surga saya kasih buat hamba-hamba saya yang bertakwa. Kata beliau di sini, a'adahullahu lil mu'minin min ibadihi khalidina fiha abada bimahdi fadli. Surga itu adalah tempat yang Allah siapkan untuk orang-orang mukmin dari golongan hamba-hambanya. Khalidina fiha abada. Di dalam surga nanti semua bakal abadi. Apa bimahdi fadli. Seseorang masuk surga itu adalah anugerah dari Allah. Sekali lagi kita bilang, jangan pernah ada yang merasa bahwasanya ibadahnya dia membuat dia berhak dan wajib masuk surga. Karena Nabi sudah bilang kepada sahabat, ma minkum min ahadin la yadkhulu ahadakum jannata bi'amali, kata Nabi. Tak ada di antara kita yang masuk surga dengan amalan, dengan ibadah. Sampai sahabat tanya, ya Rasulullah, berarti antum juga dong? Kata Nabi, semua kita yang masuk surga karena anugerah dari Allah. Ya sekarang yang kita bilang, biar Allah menunjukin bahwasanya gak ada yang namanya sifat ketuhanan bisa dipaksa sama hambanya. Bahkan dalam urusan masuk surga, fiha ma tashtahihil anfus, di dalam surga semua yang dipengenin ada. Wa fiha ma la 'ainun ra'at, yang kemarin kita bilang, di dalam surga itu semua nikmatnya gak pernah dilihat oleh mata di dunia. Wala udhunun sami'at, gak ada namanya pernah didengar oleh telinga ceritanya. Wala khatara 'ala qalbi bashar, dan gak pernah gambaran surga itu bisa tergambar pada khayalan seseorang. Qala ta'ala, Allah berfirman, la yamassuhum fiha nasabun wa ma hum minha bimukhrajin. Di dalam surga gak ada lagi capek. Wahai kata Syekh Mutawawi Sya'rawi, ingat nih, kata beliau, ma ahad ya'khudhu rahatahu marratain. Ingat ya, ma ahad, kata beliau, ya'khudhu rahatahu marratain. Gak ada orang yang bakal istirahat 2 kali. Gak ada orang yang ngerasain nyaman 2 kali. Maksudnya apa? Kata beliau, man ya'khudhu ta'amahu fid dunya la ya'khudhu rahatahu fil jannah. Orang yang ngambil kesempatan capeknya di dunia, berarti nanti di surga tinggal istirahatnya. Ya namanya aku rahatahu fid dunya, yang ngambil nyantainya, tenangnya, istirahat di dunia, lazim ya'khudh ta'amahu fil akhir. Pasti ntar giliran akhirat, giliran capeknya doang. Capek di dunia, bangun subuh capek, bangun tahajud capek, yang perempuan ngurus anak, ngurus suami capek semuanya nih. Tapi kalau mau istirahat di akhirat, capeknya di sini. Kalau mau istirahat di akhirat, capeknya di sini. Kalau di sini kita nggak mau capek, nggak mau nyari ridhonya suami, nggak mau ibadah bangun tengah malam, nggak mau ngurus anak, nggak mau baca Quran, mau nyantai aja, gimana dia bangun melek mikirin apa gitu yang mau dijalanin, silahkan nggak apa-apa. Tapi ganti-ganti capeknya di akhirat, tinggal pilih. Mahal ya aku atau marwatai.
nasihat pendek buat Anda pribadi keren wah nasihatnya singkat cuma udah cakep gitu jangan istirahat 2 kali kan dan semua para ulama kita dulu bilang gitu. Dari Imam Ahmad bin Hanbal ketika ditanya kapan istirahat kalau kaki udah di surga udah gak ada di antara mereka yang istirahat di dunia itu gak ada. Imam Abdurrahman As-Sakra sampai tidurnya dulu kenapa biar goyang dikit banget. Di antara mereka ada yang tidurnya bantalnya pakai kelapa jatuh dikit bangun. Dan di antara mereka ada yang tidurnya telentang ngadep kanan dikit langsung kebayang surga bangun sholat semua kayak gitu. Nah itu orang-orang yang kita cerita dengar tuh As-Sakra, Syekh ini, Habib ini itu hidupnya begitu semua. Kalau kita cuma dengar ceritanya doang gaya hidupnya beda. Kayak cuma berharap di akhirat sama mereka gimana? Ya ar-rajulu yuhibbul qawma wa lam yahabbihim. Seseorang cuma cinta tapi nggak sama perbuatannya nggak bakal sama nanti derajatnya. Betul. Apa namanya dan kata Nabi kepada sahabat idza sa'altumullahul jannah fas'alu firdausa a'la. Kata Nabi kalau minta surga jangan yang kecil-kecil jangan ya Allah masuk surga akan pede pikiran nggak jangan. As'alullah firdausa a'la. Kalau bisa minta surga yang paling tinggi. Kata Nabi nih, kata Nabi ada satu pesan dalam hadisnya Nabi katakan ana za'im bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mizaha walau liman tarakal kadhiba walau kana maziha. Kata Nabi saya jamin sebuah tempat di pinggiran surga buat siapa ya? Buat orang-orang yang tinggalin bohong meskipun bercanda. Jangan ada lagi bohong bercanda jangan. Yang bercanda-bercanda ajarin orang jangan. Kalau mau masuk surga yang paling pinggir itu juga. Pembibaitin fi wasatil jannah dan dapat rumah di tengah surga buat siapa yang rimantarokan jidal walau kana muhiqqan yang sering meninggalkan perdebatan meskipun dia benar. Penyakit kita nih kayaknya kalau bener tuh kelasnya kayak debatin orang aja gitu. Kalau dia tahu info paling benernya nih ada orang ngomong salah dikit gak begitu ceritanya gak begitu yang benar tuh gini mau ngapain. Kalau itu bukan hal yang wajib. Kalau omongan dia gak menyesatkan manusia gak perlu dibalik-balikin aman. Apalagi sekarang Masya Allah kita debat masalah negara masalah ini apa segala macam yang kita gak berkecimpung sama sekali. Wah di sosmed balas-balasan ini ketemu ini debat mau ngapain? Mau masuk surga di tengah-tengah kan? Gak tinggalin. Karena itu mau nyampein kebaikan sampein aja, nggak usah harus debat sama orang. Jangan gampang debat. Saya kata Nabi ma'adalla qawmun ba'da idh hadahumullah illa utul jadal. Kebanyakan orang tersesat padahal tadinya orang benar, orang baik gara-gara apa? Gara-gara sering debat. Kebanyakan orang jadi tersesat padahal tadinya benar gara-gara apaan? Gara-gara sering debat. Gak usah sering-sering debat. Apapun itu gak usah. Selama bukan hal yang wajib dalam agama, gak perlu debat-debatin orang. Yang terakhir kata Nabi wa fi baitin fi a'lal jannah dan rumah tertinggi di surga liman hasuna khuluquh bagi orang yang akhlaknya baik. Rumah di situ. Ini kita situ. Ya tidur. Itu. Yang masuk surga tadi. Syarat utamanya kata Allah man kana taqiyya bagi orang-orang yang bertakwa. Tadi kasih tahu Nabi tingkatan-tingkatan nih. Kalau yang paling rendah, paling enggak jangan suka bohong meskipun bercanda. Yang di tengah jangan suka debat meskipun benar. Debat benar aja jangan. Apalagi debat kita salah. Udah salah mau debat lagi. Dan kalau mau tinggi surganya liman hasuna khuluquh. Bagusnya akhlaknya kan ini umur kan. Keluar. Tempat. Lihatin orang. Jangan. Mubtilati sholat dan diantara hal-hal yang membatalkan sholat. Kemarin terakhir kita di mulaqatun najasati thawbin aw badanin
batalnya sholat seseorang itu sebabnya salah satunya adalah ketika badannya, pakaiannya terkena najis, walam yulqihal musalli fawran, dan gak langsung dilempar. Yang mana kita bilang lempar najisnya satu, kalau najisnya kering, kalau najisnya basah udah gak mungkin bisa nih, pasti batal udah. Ya udah dakwahum, dan bahasanya orang kita dakwahum fiha subhanallah wa ta'ala, ulang sholat. Tapi kalau kering boleh. Kemarin ada yang nanya kan kalau kering nyentil ke orang gimana Ustaz? Makanya kita bilang jangan terlalu semangat, jangan. Ini kejatuhan bangkit hewan apa segala macam, bisa ke depan. Boleh dengan cara nyentilnya, boleh dengan begini, yang penting jatuh ke depan gak di bajunya, cukup. Wal kisyafu syai'in min al-'awrah. Dan apa yang bisa membatalkan sholat yang lain? Inkisyafu syai'in min al-'awrah, ketika auratnya terbuka. Makanya perhatiin banget yang pakai mukena, perhatiin, bilangin punya suami yang masih sholat pakai kaos, bilangin guys, bilangin sholat pakai kaos boleh Ustaz? Boleh. Pakai celana panjang, bahkan pakai celana boleh, karena inti dasarnya menutup Allah hadir yang dia. Kalau dia terlalu pendek atau segala macam, ketika dia nunduk, ruku, sujud, kelihatan hati-hati. Saya pun rasanya kalau saya pas diri sih, kalau saya gak keangkat ya ingat diri, tapi sholatnya gak diri doang. Ada buku, ada seluruh terus berarti hari itu dia bajunya mukenanya yang ketika dia sujud dan buku juga gak keangkat. Kita harus dipikirin di situ. Bahkan Allah terhadap Allah kata dia, dan yang pernah kita jelaskan berdasarkan Allah kalau lagi ketika sholat di luar sholat dan di sendiri dengan yang keluarganya minimal banget sampai coba yang udah punya suami putusnya, yang keluarga ini kasih ada semangat pendek apa segala macam, kasih tahu wajib dong. Bisa jadi keberkahan kita di rumah berkurang gara-gara itu. Kasih tahu, belajar, beliin pakai celana panjang, mau pangsi kan, mau training, mau pakai sarung, terserah, yang penting mulai aurat itu tuh. Ini kalau udah bahasa kalau kita bilang kalau udah bahasa wajib berarti dilanggar, hukumnya jadi haram. Haram ada dosa, dan setiap dosa yang kita lakukan di rumah nanti ngurangin keberkahan kita ya. Kayak kasih tahu, jangan lagi ada keluar agenda ngapain gathering, keluarga besar kemana, ke puncak ngapain, berenang, yang lagi mana pakai celana pendek. Kok pakai celana pendek? Oh, ngapain keluarga semua, keluarga mana? Itu udah sepupu, ini ipar apa segala macam, keluarga dari mana? Itu bukan keluarga kita lagi, kita sudah. Jadi kita masuk saudara kandung aja harus itu keluarga dari belakang, nggak boleh. Bukan laki semua, nggak ada. Laki mau depan laki, mau depan siapapun itu. Kalau seandainya laki-laki aurat yang batas yang minimal bisa sampai tutup. Kalau masih pakai celana pendek udah buat tidur begini ya, yang lain nggak usah keluar lagi, jangan. Kita sudah dikit-dikit, tadi kita bilang tak. Jadi kalau kita bicara dengan beberapa habaib kita, guru-guru kita yang keras, mereka sampai bilang gak usah ngomongin mimpi Nabi orang yang pakai celana pendek. Gak usah ngomongin agama dalam-dalam, orang-orang yang pakai celana pendek nanti. Pakai celana pendek yang standar kita gak jalanin, ngapain ngomong yang lain? Celana pendek wajib soalnya. Jadi kalau perempuan lagi sholat, jami'u badaniha indal wajah wal kaffain. Batasan aurat perempuan kalau lagi sholat semua badannya kecuali muka dan telapak tangan. Telapak tangan depan sama belakang nih. Berarti di bawah pergelangan kalau kebuka bisa batal. Kalau yang pakai mukena atas bawah aman di dalam. Tapi biasanya mukena yang tulisan tuh yang biasa tangannya keluar, nah itu hati-hati. Kalau ada gantungan di jari pakai. Kalau dibilang nggak ada, karetnya masih kencang, oke lah. Kalau karet kita mulai kendor, nah tambahin karet laki, terserah. Nanti jangan sampai di angkat tangan tuh turun. Dan dia di sini bedakan. Pak Inkashafal musalli syai'an, kalau sengaja orang yang lagi sholat yang buka auratnya, batal langsung. Dia lagi sholat tiba-tiba misalnya mukenanya dia ngangkat nih, bisa batal nih langsung. Tapi kalau seandainya ketiup angin, yang anaknya tiba-tiba masuk dalam mukenanya gitu, keangkat, itu tutupin. Sebelum berlalu zaman seperti masalah tumat ninah. Jadi kalau buru-buru nggak apa-apa langsung ditutupin. Tapi kalau ada masa nggak langsung ditutupin bisa batal. Walau keluar apalagi yang batalkan makan dan minum. Wahadul muktil min dzalika lil mu'tamad.
Kalau saya beli muta'ammid, kalau sengaja batal langsung, nggak ada ukuran makanan minuman nih. Ya kita bilang nyelip makanan di mulut harusnya diapain, dikeluarin. Keluarin gimana? Kalau perempuan nggak makan lagi ada mukena, dilempar ke mukena apa sebenarnya? Gimana maksudnya? Yaudah, ludahin ke mukena. Nah, mukena kita kotor dong, karena ludah kan kotor, mukena najis. Ya maksudnya makan lagi nggak makan najis nggak kan? Makan lagi ayam kan ya? Lagi sapi sadar, suci itu suci, dibuang, diludahin ke mukenanya. Mukenanya kantor kotor dengan ludahnya, batal enggak? Kalau mau dibuang langsung ke lantai, ke sejadah boleh nggak? Boleh. Langsung ke bawah, meludah ke bawah tanpa ke mukena boleh nggak? Boleh. Ke kiri ya, ke kiri boleh, ke kanan boleh. Kalau sholat sendiri, sholat jamaahnya kan. Terus sejadah orang meludah juga. Boleh kemana nih? Yang penting jangan sampai di mulut. Masalahnya adalah kalau dia udah tahu nih. Ini perhatian nih, kalau dia udah tahu di mulutnya ada makanan, dia sengaja dia nggak buang, terus ketelan, batal langsung itu. Kenapa? Karena bisa dibilang dia sengaja nelen, gara-gara apa? Nggak dibuang. Beda halnya, kadang-kadang ada makanan nyelip. Karena kebanyakan kita baca-baca zikir, Quran, kan kebanyakan kadang-kadang kayak ke bawah ludah kita sendiri itu. Pas lagi nelen ludah, pas ditawarkan baru merasa ada makanan. Betul nggak? Itu tergantung semane ukuran makanannya. Jadi kalau dia sengaja nelen, udah tahu ada makanan, sengaja nelen atau nggak buru-buru dikeluarin, itu nggak perlu lihat ukuran lagi, batal udah. Tapi kalau nggak sengaja tiba-tiba keluar makanan dari sisa-sisa giginya, langsung ketelan berbarengan dengan ludah yang ketelan karena dia lagi baca sesuatu, itu tergantung ukuran. Ukurannya gimana bisa? Kalau padang nggak boleh ketelan itu. Tentang segitu gede, memang itu agak bakar kecil, apa bego dari hamas apa nih bahasa kita ya? Kayak beras, kayak nasi satu gitu. Itu segitu. Kalau segitu berarti masih kecil dan ketelan nggak sengaja apa? Tapi kalau lebih gede dari itu gimana Ustaz? Ya, daging sejengkol lah Ustaz. Ya, daging sejengkol lah. Yang ketelan lapar lo emang berarti. Kalau cuma ukuran satu nasi doang itu nggak apa? Kalau lebih dari itu batal. Mau sengaja nggak? Sengaja. Kenapa? Tadi kita bilang dalam sholat kayaknya nggak mungkin ya orang bisa makan, nggak masuk akal. Orang lagi sholat nggak ingat dia lagi sholat. Akhirnya dia telan tuh makanan, nggak beda sama puasa. Di puasa nggak ada gerakan khusus, nggak ada keadaan khusus. Jadi kalau orang lupa makan lagi puasa, Allah maklumin beda keadaan soalnya. Wa yadkhulu fi haddi ta'amil mubtil shalah. Kata beliau, perhatian juga ada yang membatalkan tapi bukan makanan, apaan? Kadar gula yang terlalu tebal. Biasanya kita makan manisan apa ya? Gulali dah gulali. Gulali ini kan gula ya. Gula. Kalau seandainya di mulut berasa tuh kayak ada gula tebal yang belum cair. Beda kalau ludah doang bercampur sama rasa manisnya gula, beda sama yang gula gumpal. Kalau gula yang gumpal yang terlalu banyak, biasanya benar-benar lengket di mulut. Nah yang begitu tuh kalau masuk ke dalam tenggorokan batal sholat. Tapi kalau cuma rasa-rasa doang, kayak kita masih banyak yang nanya, misalnya bisa kalau seandainya mau puasa nih, mau ada, kan kadang-kadang kita sikat gigi tuh, pas sikat gigi masih berasa tuh, ya kasar giginya odolnya, atau yang pakai pencuci mulut masih berasa tuh pedas-pedasnya, boleh nggak? Batal nggak? Soalnya batal nggak? Puasanya enggak, itu rasa namanya, karena udah nggak ada zatnya sama sekali. Nah kalau kita misal habis minum teh manis gitu, udah cuci mulut, kadang-kadang masih berasa manisnya, yang begitu batal nggak? Nggak batal. Tapi gimana ya, nggak boleh, pasti paham nggak? Beda antara rasa gula sama gula yang masih lumpur di mulut. Dan gambarnya emang biasanya kalau makan manisan doang gitu. Makan manisan gula kayak gula gitu kan, makan terus dipotong gula dikit-dikit kan, itu menghancurin gula ya. Gula ini pasti masukin mulut, gimana sih emang bisa dipapak? Kan ya, masuk mulut cuma cair udah gitu. Nah itu gula yang gitu tuh. Gula yang gitu kalau masuk ke tenggorokan lagi sholat bisa batal. Kenapa? Karena dia ada zatnya gulanya sebenarnya, bukan cuma rasa. Wal hadath qabla tasmiyatul ula.
Apalagi yang membatalkan sholat ketika terjadi hadas sebelum salam yang pertama. Karena kita selesai sholat itu sebenarnya ini salam yang pertama. Salam kedua cuma sunnah. Selesai sholat kapan? Selesai sholat itu ketika ucapan Assalamualaikum. Yang wajib nih. Mereka kalau ada orang-orang jelek gitu ketika salam kamu bilang Assalamualaikum doang, boleh nggak? Boleh. Emang sebegitu doang. Dan salam yang pertama doang Assalamualaikum, itu selesai sholat. Sebelum mengucap Assalamualaikum, kalau seandainya mohon maaf dia keluar sesuatu dari kumpul dan tuburnya, entah bentuk cairan atau angin, berarti batal. Lagi tasyahud Ustaz, ya Allah mohon maaf kentut batal. Tetap salam belum batal. Beda halnya kalau udah salam nih, salam yang pertama udah Assalamualaikum dia tuh. Salam yang kedua udah belum Ustaz, batal nggak? Enggak, karena sholatnya udah selesai. Tapi ada yang bilang kalau habis salam pertama, misal banget nih, udah nahan banget tiba-tiba pengen kentut dulu di salam pertama, akhirnya dikentutin aja. Jangan diterusin salam kedua. Jangan diterusin salam kedua. Kenapa? Salam yang pertama itu sholatnya udah selesai kan? Dikentut, mau gak mau berarti udah semuanya wudhunya batal. Kalau dia salam kedua berarti dia masuk lagi dalam sholat. Akhirnya berarti kentutnya keluar lagi sholat. Karena meskipun sunnah itu masuk rangkaian dalam sholat. Tapi kalau udah salam pertama misalnya pengen batalin wudhunya, batalin sholatnya, dia udah selesai sholatnya, jangan ikutin yang terusin salam kedua. Kalau diterusin batal. Kayak sama kayak orang puasa, ya Allah bisa 15 menit lagi ada, keluar darah hari, ya Allah bisa 10 menit lagi ada, keluar darah hari, terus mau gimana? Yang namanya puasa sampai maghrib, kalau keluar sesuatu darah hari khususnya sebelum maghrib, ibadah udah mau gimana? Sama kayak sholat, selesai kapan? Salam pertama, udah tasyahud itu siapa? Kalau udah tasyahud tapi belum kelar berarti belum kelar, sholatnya batal. Makanya dari awal sudah dibilang banget. Kita kemarin kita bahas makruhatus sholat. Di antara hal-hal yang dimakruhkan ketika sholat itu intifa al-hadatsain, nahan buat buang najis, nahan kentut, nahan pipis, nahan buang air besar, nggak usah, jangan. Dari khusyuknya nanti hilang. Dan yang kedua ditakutkan kayak gitu tadi, rakaat 1, rakaat 2 tahu-tahu gak ketahanan. Gak ketahanan, batalin aja deh. Kadang kita bingung gitu, gimana bisa batalin sholat zuhur, sholat asar, karena memang gak bisa, ketahanan banget. Dan emang benar-benar gak kerasa pas sebelum sholat ya. Kalau benar-benar nih sebelum sholat seger bugar, gak ada rasanya sama sekali gitu. Pas takbir rakaat kedua baru merasa pulas banget. Oke, kalau gitu gak apa-apa deh, batalin keluar, karena nggak ada kesengajaan dari dia. Tapi kalau seandainya perutnya udah mulai nggak enak, baru ada sholat masih sampai jam 3, ini kan jangan sholat dulu lah. Kayak rasa-rasain dulu, kalau dibilang setengah jam ujung-ujungnya main kamar mandi, udah kamar mandi dulu. Karena memang khusyuk mahal. Kan dibilang kan, nggak mungkin seseorang dapat pahala sholat kecuali kadar khusyuknya doang. Makanya buat dapetin khusyuk, kita yang tadinya disuruh sholat awal waktu boleh ditunda-tunda dikit. Buat nyelesain semua pekerjaan yang di kamar mandi, yang penting sholatnya khusyuk. Bahkan sebagian ulama sampai memasukkan khusyuk di dalam rukun sholat. Itu bahaya banget itu. Kalau khusyuk masuk ke dalam rukun sholat, wah, lagi sholat mikir jajan dikit batal gitu langsung. Lagi sholat mikir air dikit batal. Lagi sholat mikir makanan batal. Lagi sholat mikir yang lain batal. Karena memang kadang khusyuk masuk dari rukun sholat. Tapi nggak alhamdulillah di mazhab kita khusyuk nggak masuk rukun sholat, tapi jadi syarat mendapatkan pahala. Makin nggak khusyuk makin nggak ada pahala. Makin dikit khusyuknya makin dikit pahala. Makin banyak khusyuknya makin banyak pahalanya. Nah itu baru makin banyak pengaruh yang dia dapat dari kata-kata yang tadi kita bilang, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wallahu a'lam. Katanya kalau orang punya utang
harus diingetin. Kali-kali kita bilang ya harus diingetin. Kalau emang butuh sama duitnya, kalau situ nggak butuh duitnya, mas sebenarnya nggak perlu diingetin, diikhlasin aja itu tuh. Orang punya utang sama kita, wajib nggak sih Ustaz kita ingetin? Apa ya? Nggak wajib. Ada yang bilang, gue nih sengaja ngingetin utang lu nih, biar lu nggak masuk neraka karena gue sayang sama lu. Kalau biar nggak masuk neraka bisa diikhlasin, nggak harus ditagih. Makanya kalau kita mau nagih, nggak usah pakai MB dan dia takut tuh orang masuk neraka, bilangnya lu butuh duitnya. Udah selesai tagih, nggak hak ente, nggak apa-apa ente tagih. Kalau dibilang harus wajib enggak, bisa diikhlasin kok. Gitu. Nah dia pernah ada utang, terus kita ingetin dia marah-marah. Terus besoknya tapi dia utang lagi. Kita jadi takut buat ngingetin lagi karena trauma. Ya apakah kita dosa jika tidak mengingatkan? Kalau ini dosanya justru malah kalau kita niat gak ngingetin biar nyemprosin dia ke neraka, itu yang berdosa. Ada orang punya utang sama kita lihat dia udah bisa bayar nih, udah jalan-jalan apa segala macam, kayaknya dia lupa utang dia nungguin. Tapi biarin lah, gua ingetin buat tanggung-tanggung di akhirat. Dulu saya ingetin, gak bisa ngomong di akhirat, sekarang ingetin. Pengen aja masuk neraka, jangan doyan banget pengen masuk neraka. Nabi lo pengen orang masuk surga, ente pengen orang masuk neraka, gimana mau balik? Dari Nabi bisa dimuter orang lain pura-pura aja, enggak semua orang pura-pura. Kan ada yang benar-benar lupa, makanya diingetin boleh nggak? Boleh. Kalau nggak diinget, boleh nggak? Boleh. Tapi jangan ada niat biar dia masuk neraka, jangan. Bisa kita nasihat buat jiwa yang sedang bersedih karena disakitin sama orang-orang terdekat. Jauhan dikit tapi dia nggak dekat-dekat. Ya udah coba buat ikhlas, tapi masih suka nangis tiba-tiba. Kadang suka ada rasa benci juga. Udah berusaha buat ngilangin rasa benci tapi susah. Inti dari sini ini biasanya gitu. Karena kita berhubungan sama mereka, batasannya itu lupa. Batasan yang diperintahkan sama Allah. Berharap terlalu jauh kepada mereka, yang itu berharapnya lebih besar kepada mereka daripada sama Allah. Akhirnya dikatakan sama ulama, wa hal yaftalillahu ahadan illa fi man yuhib. Dan Allah paling gampang buat menguji seseorang pada sesuatu atau seseorang yang dia cintai. Karena Allah paling cemburu ada sesuatu atau seseorang di hati seorang hamba yang dicintai melebihi dari Allah. Pastilah sesuatu yang kita cintai lebih dari Allah pasti sakit nanti dari dia. Nah memang karena Allah nggak pengen ada seseorang mencintai hambanya yang lain melebihi dari pencipta. Entah itu anaknya Nabi Nuh sampai doa ke Allah, ya Allah innahu min ibni, ya Allah anak saya. Nabi Ibrahim ketika puluhan tahun nunggu Nabi Ismail 2 kali diuji sama Allah. Pertama disuruh taruh di Mekah sama maknya berduaan dan gak boleh dilihat. Nabi Ibrahim ketika naruh Hajar sama Ismail di Mekah itu, di tempat yang gak ada buah-buahan dan minuman, disuruh taruh, habis itu kata Allah jangan ketengok. Jadi ditaruh kok gak ada dada ketika ketemu lagi gak ada itu. Saking Allah pengen hukumnya, taruh tinggal sampai Hajar teriak, ini kita ditinggalin beneran begini nih, disuruh siapa? Nabi Ibrahim tak nengok, jalan aja. Sampai diteriakin lagi, disuruh ente apa Allah? Kata Nabi Ibrahim disuruh Allah, udah gak jam lebih. Kata Nabi Hajar, yaudah selama Allah yang nyuruh aman. Udah ditinggal di Mekah, kan malah Ismail masih kecil kan? Tapi Ismail masih kecil. Yang kisahnya Zam-Zam itu kan nyari-nyari minum apa segala macam, kan masih bayi. Pas udah gede, setiap hari kadang-kadang sebulan, kadang setahun ditengok kan Nabi Ibrahim. Makin gede, makin lihat anaknya Masya Allah ganteng, udah bisa begini-gini segala macam, makin cinta lagi. Tambah ujiannya. Ya udah ya ini Allah fil manami anni al-bahr. Nah, gimana ini? 3 kali di mimpi saya diperintahkan buat nyembelih kamu. Gara-gara apa? Gara-gara terlalu cinta sama sesuatu melebihi batas yang Allah perbolehkan. Bagaimana kita gara-gara itu tuh? Makanya kata Sayyidina Ali itu tu jami'al mararat, kata Sayyidina Ali, saya udah ngerasain semua kepahitan. Walam aduk amar minal i'timad ala nas.
Dan saya nggak pernah merasakan sesuatu yang lebih pahit daripada bersandar kepada manusia. Kecewa kita kan itu sebab gimana cara dibaikin lagi cara nanti, jangan sederhana sama orang. Oh tapi ada yang kadang masih rasa benci, ini salah kita. Kita bersandar sama orang yang kita bisa ngecewain kita. Kenapa yang hanya dalam Allah yang ngecewain kita? Mesin capit sama blind box. Pokoknya mesin capit itu ada yang bilang ini bayar apa? Yang boleh ini bayar koin, berapa bayar kesempatan? Kesempatan nggak bisa dibayar. Intinya kalau kita membayar sesuatu tanpa ada hasil berarti bayaran kita itu kemana? Yang nggak dibolehkan dari mesin capit ya. Kalau dibilang kan tuh bayar tuh, koin kan berarti bayaran kan? Terus nggak dapat berarti duit kita kemana? Karena nggak ada pertukaran yang merugikan satu pihak. Oh itu buat bayar serunya, seru itu nggak bisa dibayar. Apa yang dapat dari seru? Sama, enggak, itu bukan sesuatu yang qimah, bukan sesuatu yang berharga yang sehingga bisa diuangkan dan dihargakan. Sama akhirnya ketika orang bilang waktu, pokoknya itu bayar 10, itu minjem 10 juta, balikin ya 10 juta, kalau nggak telat, kalau telat 11 juta, 1 juta dari mana? Itu kan dari waktu yang telat itu kan, waktu itu dibayar. Waktu bukan sesuatu yang bisa dibayar. Makanya nggak bisa riba dengan konsep gitu nih membayar waktu. Nah, waktu bukan sesuatu yang bisa dibarangkan dan diuangkan. Makanya nggak diterima dengan alasan waktu yang telat akhirnya jadi denda. Nah ini juga ada kesempatan itu bayar kitanya itu buat apa bayarnya? Itu yang menjadi nggak diperbolehkan. Ya meskipun ada yang bilang oh ini bayar serunya, ada alasan bayar serunya lah, bayar ketakasannya, bayar kesempatannya. Nah, bisa kalau bayar kesempatan berarti kita judi aja, semua juga kesempatan menang. Gitu. Hari Arafah, hari Arafah ya hari ke-9 dari bulan Dzulhijjah yang disembahkan ke dalam puasa yang kata Nabi pahalanya dihapuskan dosa 2 tahun yang lalu dan yang akan datang. Yang kata para ulama ketika Nabi menyebutkan dosa yang akan datang berarti ada isyarat kalau orang yang puasa Arafah insya Allah dikasih panjang umur. Karena memang gimana dosanya mau diampuni kalau orangnya udah nggak ada. Makanya ada isyarat panjang umur di sini. Ya apa amalannya banyak. Amalan yang dari Nabi satu doang itu kan yang la ilaha illallah wa la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Itu banyak baca 1000. Doa Arafah itu doa Arafah kata Nabi. Baca udah banyak ya. Ada dari amalan-amalan ulama itu yang baca Al-Ikhlas 1000, ayat kursi sekian ratus itu boleh. Baca silakan. Apa namanya? Kadang-kadang kita udah putus asa duluan. Putus asanya gimana? Banyak banget lagi baca ini sebisanya. Jangan belum baca udah ngerasa kebanyakan. Akhirnya baca kagak. Udah ngerasa kepusingan duluan. Wah, kursi sekian, Al-Ikhlas sekian, ya ilaha sekian. Baca yang mana? Baca aja yang mana duluan. Ada yang khatam 1 alhamdulillah, khatam 2 alhamdulillah. Enggak baca dikit-dikit pun enggak masalah, yang penting isi hari Arafah itu dengan zikir, dengan doa gitu. Kita yang berharap kebaikan yang Allah turunkan di hari Arafah, di padang Arafah didapatkan sama kita yang di luar padang Arafah karena mengikuti apa yang sedang mereka lakukan di sana. Dan mereka sedang wukuf, sedang diam, sedang zikiran, sedang doa, kita disuruh ikuti. Makanya beberapa habaib kita itu ngadain namanya sahatul ta'arif. Sore-sore di habis asar tuh mereka ngumpul dikir-dikiran. Ngapain? Ngikutin orang yang lagi wukuf di Arafah, biar kecipratan berkah dari apa yang mereka lakukan buat kita yang di sini gitu. Kenapa orang yang kurban gak boleh potong kuku atau cukur kalau udah masuk 1 Dzulhijjah? Biar rahmat yang Allah turunin buat pengkurban itu makin banyak, makin panjang kukunya, makin panjang rambutnya. Berarti kan mau nggak mau rahmat Allah makin banyak. Itu alasannya. Pun tetap ulama kita bilang kalaupun begitu tetap paling nggak akhir dulu kok ada rapi-rapi dulu. Bukan dari benar nih, dari pertengahan dulu kok ada belum cukur, belum gunting kuku. Masuk 1 Dzulhijjah nggak gunting juga, serem beda jadinya. Wah jadi suka jadi serem jadinya. Tetap akhir dulu kok ada rapi dulu. Nanti 10 hari itu didiemin sampai tergantung sih dimotong kapan, hari pertama, hari kedua, pokoknya sampai dimotong hewan kurbannya baru potong rambutnya, potong kuku.
Ustaz, kalau suami utang diam-diam nggak apa-apa, karena buat istri buat anaknya juga, yang penting uang belanja nggak dipotong. Tapi ini Ustaz, gara-gara dia harus bayar utang, ya akhirnya uang belanjanya dipotong. Berarti juga jadi nggak apa-apa kalau itu. Anda bilang nggak apa-apa kalau suami yang utang buat anak, bininya buat bayar nafkah. Kalau gara-gara dia ngutang malah kepotong uang nafkahnya, itu nggak jadi nggak apa-apa. Kan intinya jangan pikirin suami mau dapat duit dari mana. Yang penting dia usahain buat ngasih kita nafkah. Ini bukan berarti akhirnya dia boleh ngutang habis memotong uang nafkah, malah salah. Ini ngutang Ustaz, berapa di ini dari motor, malah uang nafkah yang dipotong, salah. Yang Anda bilang nggak apa kemarin dan nggak usah diurusin. Selama dia mau ngutang, mau ngapain cari uangnya terserah dia. Yang penting kita sebagai istri nafkahnya dikasih. Apa arti doa yang Ustaz baca tadi yang ada sahla sekali? Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma la sahla, ya Allah, gak ada kemudahan illa ma ja'altahu sahla. Gak ada sesuatu yang mudah kecuali Allah bilang mudah. Maksudnya kita minta sama Allah perkara sulit kita mudah-mudah. Pokoknya semua yang Allah bilang mudah pasti mudah. Wa anta taj'alul hazna atau huzna. Dan bahkan kesedihan, kesulitan itu bisa mudah selama engkau bilang mudah. Maksudnya kita minta di situ doa setiap perkara kita dimudahkan sama Allah. Anak umur 11 tahun mau ikut kurban sah belum sah? Kan baru lahir nanti sah. Ya, tergantung orang tuanya sebenarnya mau niatin buat anak yang umur 1 tahun, 2 tahun sah nggak? Sah aja. Ya, kalau ditanya belum punya duit, ya berarti belum punya duit. Tapi kalau orang niatin, ya orang tuanya kurban sapi 7 orang masuk anak-anak yang umur 2 tahun, 3 tahun, sah nggak? Sah. Dapat sunnahnya nggak? Suami sholat pakai kaos, tapi ternyata kaosnya ada bolongnya. Bolongnya gimana? Kalau bolongnya pas di bagian antara pusat sampai lutut dan kelihatan warna kulitnya, batal berarti. Tapi kalau bolongnya di atas Ustaz, enggak, itu bukan bagian dari aurat. Cuma malu aja soal kayak kulit. Ya sholat bajunya bolong-bolong dan gak sadar bagaimana sih gitu. Karena bolongnya kayak kena apa namanya, kena abu rokok kali gak sadar kan. Oh ini bolongnya semuanya ada Ustaz kali segini. Enggak, bukan gak sadar, tapi malas lagi pakai kaos benar berarti. Kalau pas sholat bukan kesingkap kaki kelihatan. Tadi dia bilang kalau singkapnya nggak sengaja karena anaknya kena angin langsung tutup nggak batal. Tapi kalau udah dia ngerasa kebuka langsung ditutup, batal nantinya. Ya gimana cara ngilangin rasa kecewa, sakit hati sama orang yang pernah nyakitin? Ya tadi kita bilang, perbaiki juga hati kita. Kenapa? Ini kita makin kecewa sama orang itu karena semakin berharap. Berharapnya apa? Bukan berharap cuma dikasih, berharap dia gak pernah nyakitin. Kayak kita misalnya disakitin sama suami kita bilang, lu gak nyangka dah lu bakal nyakitin gue. Itu dia. Kenapa lu gak nyangka gak bakal disakitin gue? Ini baru bersama manusia kok pakai gak nyangka gak bakal disakitin. Orangnya baik banget sih, dia manusia. Kenapa kita ekspektasi itu suami lu orang baik, gak mungkin nyakitin gue. Lu tahu dapat kabar disakitin sama suami. Tapi hati banget, kecewa banget, gak ngeliat mukanya. Kenapa mah? Kecewa banget sama dia. Itu dia tadi dia bilang. Kecewa kita itu bersumber dari sesuatu ekspektasi kita, harapan kita yang kaya gak bakal disakitin sama orang. Terus sekarang kalau udah sakit gimana? Ya udah gitu, berarti udah lewat. Ya udah lewat dari salah kita. Nggak usah, bukan nggak usah, maksudnya sesuatu yang udah lewat bisa diperbaiki. Enggak, udah tinggal jadi kenangan. Tinggal penerimaan, sabar yang bisa bikin itu akhirnya terlihat terlewat. Kalau kita masih terus nggak sabar, nggak ikhlas dengan apa yang terjadi, ya bakal kepikiran terus kan jadi. Kalau ayah kita sering pakai celana pendek keluar rumah, katanya nggak boleh jadi wali nikah, tahu saja. Kalau yang mau pendapat utamanya, iya. Seseorang yang sering melakukan dosa setiap hari, meskipun dosa kecil, itu masuknya jadi fasik. Dan dalam pendapat yang paling kuat, nggak boleh wali yang fasik jadi wali nikah buat anaknya. Makanya jalan keluarnya salah satunya, selain ada pendapat Imam Ghazali yang membolehkan, biasanya sebelum jadi wali kan istighfar dulu, jami'an, astagfirullah,
min tarki sholat, min fi'lil ma'asi wal dzunub. Maka itu ya Allah istighfar dari ninggalin sholat, ninggalin zakat, ngelakuin dosa. Paling enggak sebelum jadi wali diajak taubat biar pasiknya hilang. Tapi kalau buat pendapat kuat nggak cukup begitu. Kalau orang udah nganggap dia fasik berarti nggak boleh. Makanya itu dia berarti sebenarnya anak perempuan jaga-jaga sikap orang tua yang dia bisa jadi wali nanti. Mukenanya ada bolong-bolongnya dikit boleh nggak? Kalau mukenanya ada bolong-bolongnya dikit, dalamnya masih pakai kaos, berarti masih ada penutupnya. Intinya kalau kaos atau mukena bolong itu yang dipakai langsung tanpa daleman lagi. Yang kedua, warna kulitnya terlihat jelas dari bolongnya tadi. Kalau bolongnya kecil sehingga nggak kelihatan warna kulitnya, berarti masih nggak pakai. Pikir, apakah harus punya mulut dan suara? Makin kita pengen ngelihat pengaruhnya, Imam adat duduk di atas sejadah, ngadep kiblat, gelapin ruangan, dudukin kepala, jangan banyak gerak berduduk. Ini pikir yang bakal banyak manfaatnya. Tapi nggak bisa Ustaz begitu saat kita banyak kerjaan. Ya udah, paling nggak lisannya terus bergerak dengan berzikir. Lagi masak mie, tapi ternyata ada semut, terus udah mati. Bagaimana jadi mie yang masih dimasak malam? Pakai semut itu termasuk hewan yang dimaafkan ketika ada di air. Maksudnya airnya jadi nggak udah najis, nggak keluarin aja, asal jangan dimakan tanpa bumbu merah aja. Keluarin, semua selesai. Jangan keluarin semutnya udah mati sekalian deh, jangan keluarin. Beda halnya nih. Begitu lagi masak mie, ada semut gergetan, masukin situ biar mati. Nah, baru najis nih. Tapi kalau memang kelihatannya tiba-tiba udah mati dalam air, tadi kita nggak tahu, bukan salah kita, itu nggak mudah najis, buang semutnya, makan mie silakan. Keluar bunyi atau angin dari bagian kemaluan depan Ustaz batal nggak? Mazhab Syafi'i batal. Semua maaf ya, keluarnya angin dari kemaluan depan wanita dalam mazhab Syafi'i batal, kecuali mereka yang mohon maaf ada penyakit dari situ. Ada orang-orang yang katanya kalau wanita gitu, oh nanti nggak bisa Ustaz, pasti ruku sujud pasti keluar. Nah, kalau yang begini nggak masalah. Tapi kalau yang keluar yang sesekali itu batal. Karena kan yang membatalkan itu kan keluar sesuatu dari tubuh apapun bentuknya. Sholat yang nggak khusyuk, doanya masih tetap diijabah. Sholat masalah beda, doa masalah beda. Apakah habis sholat langsung otomatis doa diijabah? Enggak juga. Jadi sholat masalah sendiri, doa masalah sendiri. Kalau lagi puasa ngiru bau pesker makruh nggak makruh? Kalau yang makruh pesker segala bentuk tidak atau apa namanya? Habis itu namanya? Itu begitu ada. Ya, parfum tuh yang bisa bikin badan semangat itu makruh dalam puasa. Nah, kalau yang biasa ngirup itu katanya palanya jadi enak, badan semangat, itu makruh. Kenapa? Karena puasa itu pernah kita bahas kan ya, yang dicari emang capeknya, yang dilawan buat ibadah. Jadi segala sesuatu yang bikin seger itu malah makruh jadinya. Jadi hakikat puasa yang capeknya malah hilang. Gimana biar cinta kepada suami yang tidak melebihi cinta kepada Allah? Berarti kita nggak ngelakuin ke mereka apa yang Allah larang. Kita nggak membenci dengan Allah. Bagaimana makna mencintai karena Allah? Berarti selama dia nggak melakukan maksiat, kita nggak boleh marah. Dan selama yang dilakukan kebaikan, ketaatan, dan untuk mendekatkan kepada Allah, kita harus dukung. Kalau dia melakukan sesuatu yang melanggar syariat Allah, itu kita tegur di situ, itu karena Allah. Kalau seandainya kita marah gara-gara bajunya yang nggak dibeliin, berarti bukan karena Allah. Kita sayang gara-gara diajak jalan mulu, bukan karena Allah. Dan kita sayang karena dijajanin mulu meskipun tuh suami nggak sholat dan lain-lain, bukan karena Allah. Dan mencintai karena Allah adalah mencintai seseorang yang semakin dia dekat sama Allah, semakin kita cinta nanti. Dan semakin dia jauh dari Allah, semakin dia melanggar dari Allah, berarti semakin kita nggak cinta lagi. Tapi kalau seandainya semakin dia nyenangin kita semakin cinta, urusan dia mau masa bodoh, berarti salah kita ini. Hingga ini nggak cinta karena Allah. Saya terjadi utang pinjol gara-gara teman yang peminjam terus kabur. Awal-awal dan coba hubungi mereka yang berutang tapi gak ada etikat baik. Intinya bukan itu yang minjam, itu kalau dibayar sebenarnya.
Tapi gimana caranya? Ada pintu yang lagi. Kalau nggak bayar, tadi terus sendiri ada pintu tadi. Tapi kalau dibilang ente nggak bayar dosa nggak? Mana dia minjem? Pemerintah yang minjem, dan kalau kita bisa jelasin ini dia yang minjem, jelasin. Kalau dia nggak mau tahu, satu kita yang bayar, ya berarti salah kita. Salah kita dari Allah, pinjol buat kita aja udah salah. Kok bisa-bisanya minjemnya buat orang? Habis gak enak bisa teman apa segala macam, berkali-kali kita bilang pakai kaidah. Kenapa kita bisa gak enak sama orang tapi enak sama Allah? Orang itu pinjaman-pinjaman berbunga, kok bisa-bisanya kita tetap minjem karena gak enak sama orang? Orang Allahnya kita enakin yang punya peraturan. Saya berkali-kali kita bilang kalau mau gak enak cukup keempat aja dah. Kalau kita mau punya rasa gak enak nih, keempat orang aja, siapa Allah, Nabi, orang tua, guru, selesai. Yang lain jangan pakai gak enak. Kalau bertentangan empat ini jangan. Empat orang ini doang nih ya Allah dan Nabi mendasarkan nih. Guru orang tua yang pengen kita selamat dunia akhirat itu dia buat nih. Makanya jangan ada gak enak sama orang yang bertentangan sama keinginan mereka, jangan. Listrik telat denda gimana itu urusan pemerintah, mereka punya hak dalam masalah itu. Jadi kalau kita sampai bayar listrik, bayar pajak, denda itu pemerintah, nanti mereka tanggung jawab di hadapan Allah masalah denda itu. Tapi kalau kita pribadi yang teman jangan. Ada orang meminjam duit besar, kita bilang nggak adil, tapi dia nggak percaya, alasannya hidup tuh kayak enak-enak mulu dah. Akhirnya tuh orang kesel, merasa dibohongin, jadi menjauh dari kita. Gimana ngadepin orang kayak gitu? Alhamdulillah. Jadi besok minjem lagi dia. Dia udah ngejauhkan, ya alhamdulillah udah minjem lagi, nggak repot lagi kita nolaknya jadinya. Ya kan, nggak dipikirin. Dia datang, kita kebingungan gara-gara dia minjem ya. Dia ngejauh, kita bingung juga. Lo maunya gimana sih jadi dah? Dia dekat kita nih, bingung udah datang orang kayak gini, minjem mulu, duduk kita kaya, duduk kita enak, kita kan udah kita gak punya, dia gak percaya. Ada orang kesel ngejauh, dia kepikiran juga. Saat dia jadi ngejauh, saat kita jadi gak enak, dari gimana? Pinjemin, tapi kita gak punya. Dia ngejauh, tapi kita gak enak, lo mau gimana jadinya? Semua lo pikirin, dia minjem gak enak, dia ngejauh gak enak. Biarin. Kita udah ngomong, itu bohong gak? Enggak, sebenarnya gak bohong, emang bener gak ada duit. Ya udah. Baik, dan kita nih buat kita yang gitu ya, nggak semua orang yang hidupnya enak kelihatan enak itu punya duit. Mungkin dia bisa nikmatin hidup aja tanpa duit, kecuali dia beli barang-barang mewah baru kita nggak percaya dia nggak punya duit. Tapi kalau cuma sekedar kelihatan senang, masa sih orang senang udah dibilang punya duit? Lu senang mulu masa punya duit banyak? Enggak, itu kaidah lu begitu, kaidah orang belum tentu. Ada yang senang dengan dia bisa ngaji setiap hari, senang. Ada yang kelihatan cerah mulai setiap hari, kenapa? Karena bersyukur nggak pernah lewat Al-Quran setiap harinya. Kalau dia punya kaidah namanya orang bisa hidup tenang gara-gara duit, itu aja bilang gitu. Jangan orang dipaksain begitu juga, seenakan. Tadi kita curiga mulu sama orang gitu, dikasih duitnya banyak, dikasih hidupnya enak nih. Lagi kalau tuh orang putar duitnya banyak, hidupnya enak, lu ngapain sih emang? Ngapain jadi lu yang repot? Lu udah ngerti bilang ya, banyak banget orang hobi ngitungin duit orang. Repot 15 juta nih, motor 20 juta, lo kayak BPK lah, barang gue yang beli dia ngitungin duit gue berapa ngapain? Gajinya sekian, gaji lo udah sekian pasti nih, tambah lagi sampingan lo begini, sebulan mah ada 15 juta duit gue, rajin gue gak pernah ngitungin lagi, gue gak pernah ngitungin totalnya berapa, duit gue kayak ngitungin mau ngapain? Rajin banget. Akhirnya pas dia tahu temen-temen yang duitnya banyak, dia kesel sendiri. Dia enaknya duitnya bisa banyak banget ya, kalau dia ngitungnya dia kesel lagi. Jangan. Makanya dengan orang yang paling bahagia, orang yang paling hebat itu orang yang gak pernah memanjangkan matanya kepada nikmat orang lain. Kalau tamudanna ainai ila ma mata'na bihi jangan kamu sekali-kali melirik dengan matamu dan kepada nikmat yang aku berikan pada orang lain. Karena awal dengki mulainya biasa dari situ, dari kesel ke orangnya, lama-lama bisa kesel sama Allahnya. Kalau kesel sama orang itu enak banget, dia tidak terbit banyak gini, lama-lama ngomong tuh, ya Allah kok dia kaya dah, perasaan yang lebih pintar saya.
Kalau kok dia kaya dah, rasanya lebih rajin saya. Kalau kok dia kaya dah, enak dah hidupnya, rasanya lebih tinggi derajatnya suami saya. Akhirnya Allah yang dimarahin gara-gara apa? Gara-gara udah nikmat orang. Jangan sering-sering lihat nikmat orang, jangan. Ada semut rangkang di bunga kita Ustaz, boleh nggak kita usir? Ada hewan-hewan tuh yang namanya parasit, hewan-hewan yang boleh dibunuh meskipun mereka nggak nyerang. Atau hewan-hewan yang merusak dan bisa melukai. Semut boleh nggak disatuin? Boleh. Tapi semut-semut yang kita rasa itu kalau nanti dikirim bakal beli makan makanan kita segala macam itu boleh. Tanpa harus nyerang keluar. Tikus, ular boleh nggak dibunuh sebelum nyerang? Boleh aja. Itu namanya klasik. Tapi kalau seandainya itu semut rangkang di bunga, kamu lagi duduk di bunga juga, sampai mau usir gitu, bisa. Dia sudah rangkang di bunga kita kan. Kalau dibilang di kasur kita setuju dia usir. Di bunga, kamu lagi nongkrong di bunga juga. Tapi dia semut rangkang lo emosiin banget mau diusir juga, kok kenapa sih? Kita harus kalau sebenarnya lo kurang estetika. Emang 24 jam lo foto di bunga, kan kagak. Udah biarin sampai dia main. Tapi kalau kita lihat orang-orang dulu tuh dia banyak semutnya, biarin lagi ngadem, selama nggak nyerang lo jangan disampaikan dulu. Ada orang-orang yang diangkat derajatnya, kenapa? Gara-gara dia pernah tidur di bawah pohon, pas dia naik angkot pulang ke rumahnya ada semut di bajunya. Bukan diusir, bukan, dia pikirin semut dari mana nih? Kayaknya dari pohon gue tidur, balik ke pohon dibalikin. Sampai hewan seperti begitu diangkat derajatnya sama Allah. Kita semua lagi bareng-bareng kita bubarin. Yang padahal tadi kita bilang lagi nggak ganggu, kalau seandainya ganggu oke. Atau mungkin ada orang-orang tuh yang kayaknya kalau melihat semut dikit langsung badannya kayaknya bereaksi kayak gatal gitu, oke silahkan, ini nggak ada masalahnya. Lo punya masalah apa sih? Masalah lo semut apa segitu musuhinnya? Semut di bunga kan emang tepatnya. Saya sering lihat pohon semut gitu di pohon, emang tempatnya. Lo ngeliat semut di diskotik, kaget kali ya. Lah semut di pohon kayak bilang ada semut saat di pohon, saya usir lagi. Emang mau di mana tempatnya? Apartemen. Udah tempat dia, nggak ganggu. Meskipun tadi kita bilang kan kalau kita nggak deketin bisa gigit dia. Tapi ini posisinya jauh di tempat dia, kita nggak ganggu. Kalau mau dibilang boleh, tadi ada pertanyaan sedikit, emang kenapa harus diusir? Ketika memang dia masih di tempat yang nggak ganggu kita banget gitu. Kalau udah masuk tadi ke meja kita, makanan kita, dapur kita, oke lah. Kalau nggak ya nggak. Nggak usah repot-repot banget gitu sama hewan-hewan yang tadi. Tak pakai tempatnya gitu, nggak usah diusir-usir banget. Boleh. Tapi tadi emang gunanya musir juga buat apa? Nggak ada gunanya juga buat kita. Imam Ghazali itu salah satu hikayat tentang beliau, dosanya diampuni sama Allah gara-gara apaan? Gara-gara laler. Laler gimana? Kalau orang dulu tuh namanya nulis kan masih pakai tinta ya, tinta ditulis. Tintanya itu biasanya dicampurin sedikit gula biar lebih nempel di kertasnya. Pas beliau lagi mau ngangkat, mau nulis, tahu tiba-tiba datang laler yang nyetrot tintanya tadi karena manis. Gak bergerak, beliau diem aja sampai itu laler hilang pergi. Dalam hikayatnya beliau dimimpiin sama orang, ditanya, wahai Ghazali, apa yang Allah perbuat kepada kamu? Salah satu dosa yang diampuni sebabnya karena tadi. Jadi ketika saya mau nulis, adalah yang minum saya tidak bergerak tangan saya. Ada wanita solehah, masya Allah. Yang ketika dia meninggal senyum. Yang mandiin ini, saya penasaran, akhirnya dia mimpiin. Tanya, kenapa kamu senyum? Karena dari semua ibadah saya yang saya lakuin, puasa, zikir, Quran, apa segala macam, yang pertama Allah bilang saya ridho kepada kamu adalah ketika ada anak kambing kelaparan, saya kasih makan. Puasa, tahajud, zikir, Quran, yang pertama justru Allah bilang saya ridho kepada kamu ketika meninggal ngasih makan anak kambing. Jangan main kandang kambing semua di sini, tapi maksudnya bubar anak kambing semua nyari, bukan maksudnya tadi gitu. Ada bahkan ada orang-orang yang diangkat derajatnya diampuni gara-gara baiknya sama hewan, bukan juga sama manusia gitu. Jadi terakhir, buat ingetin hari Senin sama Selasa, kalau bisa usahain puasa. Yang kerja apa segala macam semuanya usahain puasa hari Tarwiyah sama hari Arafah. Ya kita selalu ingetin kalau di hari-hari besar sunnah kayak gini, kita semua anak-anak majlis nggak puasa, siapa lagi nanti yang ngelestariin sunnahnya Nabi? Ya kita yang anak majlis cuma bilang sunnah, terus siapa lagi yang bakal perhatian sama sunnah nanti? Puasa, misalnya saya kerja puasa dulu, ketika saya capek puasa dulu, entah mau pisang mau lapar bakalin.
Tapi jangan dari Allah bilang ah mukanya berat banget, Allah juga tahu kerja, jangan. Kita ini bilang kalau orang-orang kayak kita ini yang hadirin majlis yang mempelajari ilmu ini nggak mengamalkan, saya kira kita tapi sayang, dosa-dosa kita banyak. Hari-hari yang bisa Allah ngapusnya dosa kita. Yang katanya sehari bisa dilipat gandakan seperti puasa 700 hari. Bukan ada Qadar doang, bukan yang 83 bulan, tapi hari-hari kayak gini pun sama nih. Puasa 1 hari seperti 1000 hari, puasa 1 hari seperti 300 hari, puasa dah. Dan bisa dari kemarin puasanya, alhamdulillah. Bisa hari minggu dari minggu mau 3 hari, silahkan. Tapi kalau nggak paling nggak Senin, Selasa. Ya hari Tarwiyah sama hari Arafah. Oh Tarwiyah nggak bisa menghabiskan mungkin. Arafah jangan sampai lewat. Jadi nggak tahu masa kita mau diambil masih mau lewat juga mau ngapain. Sebesar apa sih dunia yang kita cari sampai tawaran penghapusan dosa 2 tahun nggak bikin kita tergiur. Secapek apa agenda itu besok? Jadi sampai tawaran penghapusan dosa 2 tahun nggak tergiur buat kita. Ya, seindah apa dunia yang kita cari sampai nggak mau di stop dulu. Kalau seandainya dunia itu bikin gagal puasa, stop dulu. Hari Arafah setahun sekali. Tahu ya? Jadi mudah-mudahan yang dengar semuanya Allah kasih kita kekuatan, Allah kasih kita bimbingan, yang bisa memanfaatkan sisa-sisa hari di seluruh hari Allah bulan Dzulhijjah dengan ibadah pada Allah, puasa di hari Arafah, hari Tarwiyah, dan mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang luas, yang halal, yang barokah, dan mudah-mudahan bisa bikin kita berkorban di tahun ini. Allah berikan kita banyak umur dalam sehat afiat, dalam ibadah pada Allah, dijaga dari berbagai macam bala wabah serta musibah fitnah dunia dan akhirat, kabulkan segala macam doa dan hajat kita, diberikan husnul khatimah ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullah al-azim wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil 'ilmi wa zayyinna bil 'ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyah wa aqimna bil istiqamah. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.